kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nasihat itu akan membuat kita menjadi orang yang berbahagia, yang mengerti, katakan amin. Ya, nggak usah cari tempat lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya selalu mengatakan di tempat ini, kalau engkau ingin berbicara kepada Tuhan, berdoalah. Kalau engkau ingin tahu Tuhan berbicara apa kepadamu, bukalah Alkitabmu. Bacalah Alkitab. Ya, seringkali saya serukan. Ya, tidak usah kita mencari-cari nubuatan-nubuatan. Di dalam Alkitab sudah lengkap dan tidak mungkin salah. Ya, baca saja Alkitab kita. Udah itu saja. Ya. Saya bukan tipe juga hamba Tuhan yang punya karunia nubuat. Jadi hati-hati nanya juga sama saya, tanya firman Tuhan. Gitu ya. Haleluya. Itu yang pertama. Ya, pesan Tuhan yang pertama, karena di dalam ada nasihat, jangan cari nasihat keluar. Yang kedua, kita menemukan di sana yang namanya penghiburan kasih. Apa itu penghiburan kasih? Dan kenapa harus disebutkan penghiburan, ada kasihnya? Kenapa nggak disebutkan dengan penghiburan saja? Saya coba jelaskan begini, saya merenungkan kemarin, kenapa harus ada kata penghiburan kasih? Bapak Ibu tahu kapan kita memerlukan penghiburan? Saat kita sedang sedih. Saat kita sedang dilanda duka, maka kita membutuhkan penghiburan. Saat kita lagi banyak pikiran dan kita merasa down, kita merasa, aduh kayaknya tekanan berat. Nah kita membutuhkan penghiburan. Kalau Daud ngomong, saat aku memasuki lembah kekelaman, dia membutuhkan penghiburan. Makanya gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah saat kita memasuki lembah kekelaman dalam kehidupan kita mengalami masa-masa sedih, kita membutuhkan penghiburan. Nah kenapa harus disebut dengan penghiburan kasih? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Dunia bisa nggak ngasih penghiburan? Bisa. Dunia ini bisa ngasih penghiburan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya ada tempat-tempat malam, tempat-tempat minum, tempat-tempat mabuk. Kenapa? Karena dunia juga menawarkan penghiburan. Tuhan Yesus menawarkan juga penghiburan. Tetapi perhatikan apa perbedaan dari penghiburan yang diberikan oleh dunia dan penghiburan yang diberikan oleh Tuhan. Saat engkau menerima penghiburan yang dari dunia, dunia tidak pernah menawarkan secara gratis. Hello? Betul? Saat kita mabok, saat kita minum, apa yang dibayar oleh kita? Bukan duitnya, kesehatan. Penghiburan yang dunia berikan buat engkau dan saya selalu meminta kembali. Apa itu? Dia minta kesehatanmu, dia minta damai sejahteramu, dia minta hubunganmu suami istri supaya kacau. Kenapa? Cari penghiburan wanita lain, cari penghiburan mabok-mabokan, cari penghiburan mau merokok. Yang itu sebenarnya dibayar dengan kesehatan kita. Dan anehnya kita mau bayar untuk itu. Ngerti maksud saya? Ada orang yang lagi stres pergi keluar. Kenapa stres? Kamu tahu enggak? Kita bayar untuk rokok itu. Kita rusak juga kesehatan kita dan aneh kita mau melakukannya. Saya mau kasih tahu, penghiburan yang seperti itu namanya bukan penghiburan kasih. Itu penghiburan yang selalu take it granted back, meminta kembali. Saya mau kasih tahu, penghiburan kasih yang dari Tuhan, dia tidak minta apa-apa. Dia tidak minta apa-apa, karena dia kasih. Yang setuju katakan amin. Makanya disebut dengan penghiburan kasih, karena pada saat Tuhan yang ngasih penghiburan, dia nggak minta apa-apa, dia nggak minta kesehatanmu, malah dia berikan kau kesehatan. Dia berikan kau kemampuan finansial yang baik. Dia berikan kau penghiburan, dia berikan kau dibimbing ke jalan yang benar. Itu penghiburan yang kasih. Makanya sekali lagi, kalau nyari penghiburan jangan keluar. Minta sama Tuhan Yesus penghiburan yang sejati, yang ngerti katakan amin. Ya, jangan pergi ke tempat-tempat manapun. Praktisnya bagaimana? Kalau engkau sedang dalam ada tekanan, engkau sedih, dalam hatimu engkau ingin menangis. Buka pintu kamarmu, berlutut doa, menangis sama Tuhan. Saya kasih tahu, itu penghiburan yang dari Tuhan. Pertama dia kasih kita apa? Kedamaian dalam hati. Setelah dia kasih kedamaian dalam hati, tinggal kita tunggu jawaban Tuhan apa. Engkau yang sedang dililit utang, berdoa berlutut. Minta hikmat dari Tuhan supaya bisa lunasin cepat-cepat. Jangan minta Tuhan kirimkan duit dari langit, tidak. Minta hikmat dari Tuhan. Supaya saat engkau berlutut, dia berikan kau dulu kedamaian. Biar ada debt collector di depan pintu, ada damai sejahtera. Tapi harus ditemuin, jangan tidak. Bilang dengan baik-baik. Dalam 3 hari saya akan bayar. Hello? Ya, perhatikan baik-baik.
Penghiburan yang sejati dari Tuhan tidak pernah membuat kita membayar sesuatu untuk itu. Karena dikasihkan dengan cuma-cuma, itu namanya kasih. Kata kasih di sana penghiburan kasih. Kata kasih menggunakan kata agape. Agape itu kasih yang tulus, tidak mengharapkan sesuatu untuk kembali. Maka pagi hari ini, saya tahu muka-mukanya di sini ada yang sedang sedih. Oh tidak ya, saya lihat mukanya bahagia semua kok. Karena habis ini kita makan-makan. Haleluya. Saya mau kasih tahu, kalau kau sedang mengalami lembah kekalaman, kalau kau sedang sedih, penghiburan yang sejati Tuhan sudah siapkan. Ada di dalam yang namanya Yesus Kristus. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jangan cari tempat yang lain. Ya. Berikutnya. Sorry, saya mau ingatkan segini. Makanya Tuhan ngomong di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dikatakan apa? Aku akan memberikan kelegaan. Haleluya. Jangan pergi ke tempat lain, tetap sama Tuhan Yesus. Berikutnya, setelah penghiburan kasih, Tuhan sudah siapkan apa? Persekutuan roh. Apa maksudnya persekutuan roh? Begini Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan berkata di dalam Galatia 4 ayat 6, dia ngomong begini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Nah perhatikan gini, waktu kita terima Yesus, sebenarnya kita menerima Roh Kudus. Ya, pada saat kita terima Yesus, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Makanya kita bisa panggil Tuhan dengan kata ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dan kita dimampukan untuk memanggil itu karena Roh Kudus diberikan kepada kita, dikirim ke hati kita, tinggal diam di dalam kita. Nah seandainya Pak Nana memanggil Tuhan dengan kata Bapa, Pak Selmi memanggil Tuhan dengan kata Bapa, Pak Domingus memanggil Tuhan dengan kata Bapa. Artinya Pak Selmi, Pak Nana, dan Pak Domingus itu saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau kita semua memanggil Tuhan kita dengan kata Bapa, berarti kita semua adalah saudara. Makanya dikatakan di sana persekutuan roh, karena dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita, itu memateraikan kita semua menjadi saudara. Nah kalau kita dimateraikan jadi saudara, tanpa hubungan darah pun, kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih persaudaraan. Makanya ada istilahnya, ada teman yang lebih dekat daripada saudara. Dan saya yakin itu harusnya teman seiman kita. Teman kita untuk berbagi. Orang yang sama-sama percaya dengan Kristus. Makanya kalau kita bersaudara, makanya kita berbagi. Makanya ada sudah beberapa keluarga yang ingin berbagi dengan kita siang hari ini. Sudah lengkap di bawah. Ayam rica, ayam apa lagi? Ayam kecap, cumi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu karena kita saudara, makanya kita mau berbagi. Itu namanya persekutuan roh. Bayangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang bikin makanan, itu bukan hanya dia berbagi makanannya. Saya mau kasih tahu. Pada saat kita perjamuan kasih, orang janji, saya bikin cumi, saya bikin ayam, saya bikin ini dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu. Pada saat dia membagikan itu, dia bagikan juga waktunya. Karena dia membutuhkan waktu untuk bikin itu. Dia tidak, simsalabim jadilah rica-rica. Tidak. Dia gunakan waktunya, dia gunakan tenaganya. Ngerti maksud saya? Jadi jangan hanya lihat makanannya, tetapi lihatlah orang itu mau berbagi hidupnya, jam-jam dalam hidupnya, waktu yang dia pakai untuk membuat ayam rica, ayam cumi dan lain sebagainya, itu dikasih ke kita. Yang menikmati, yang ngerti katakan amin. Karena begini Bapak Saudara sekalian, saya sudah katakan, yang tidak bisa kita bayar kembali itu waktu. Ngerti maksud saya? Yang tidak bisa kita bayar kembali itu waktu orang. Kalau ada orang buatkan saya Indomie, dalam waktu 15 menit, maka saya tidak akan bisa bayarkan kembali. Oke, karena kamu bikin Indomie 15 menit, saya kasih waktu saya 15 menit. Tidak bisa. Karena waktu itu jalan terus dan tidak bisa kita kembalikan. Dan itu di luar kuasa kita. Tetapi kalau orang mau berbagi itu artinya kita saling memperdulikan satu sama lain. Yang ngerti katakan amin. Makanya kalau kita sudah tahu begitu, kita mengerti yang namanya disiplin waktu. Hello? Makanya kalau janjian sama orang, saya mau jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau janjian sama orang, kalau pergi ibadah dan lain sebagainya, jangan telat. Kalau kita janjian sama orang, ingat orang itu datang tepat waktu.
Ya, orang itu dapat datang tepat waktu, artinya dia menghargai waktu kita. Dan kita juga harus pun demikian. Ya. Sama kalau kita datang ibadah itu satu kesatuan. Makanya di tempat ini, kita punya value, kita tidak akan telat. Kita tidak akan pernah telat memulai ibadah. Kenapa? Karena kita mau menghargai orang yang sudah datang ketimbang orang yang belum tentu datang. Ada banyak orang, tunggu lagi 5 menit, belum mulai ini, belum datang Pak Pendetanya, belum datang si ini, belum datang yang sebagainya. Belum datang ini donatur utama, jangan lu tunggu dulu 5 menit. Oh tidak, di tempat ini tidak seperti itu. Di tempat ini kita akan hargai orang yang sudah lebih dahulu datang. Dan kita akan mulai tepat waktu. Karena orang yang duluan datang, dia berharap tepat waktu. Yang ngerti katakan amin. Makanya jangan main dengan waktu orang. Karena kita tidak akan pernah bisa kembalikan waktu itu. Atau ada di sini yang punya Doraemon, bagi saya dulu satu. Yang punya mesin waktu. Halo? Ya. Makanya itulah yang disebut dengan persekutuan roh karena kita bersaudara. Bukan hanya waktu yang diberikan, waktu dia bikin itu rica-rica. Dia juga curahkan pikiran, tenaga ke situ. Dan itulah yang kita nikmati sebentar siang. Makanya kita mengucap syukur buat orang-orang yang membawa. Kita beri tepuk tangan dulu orang-orang yang bawa. Halo? Ya. Yang gak bawa, kita nikmati dengan sukacita. Karena pada saat kita nikmati dengan sukacita, itu orang yang bikin, luar biasa, saya senang sekali orang. Betul nggak? Ibu-ibu yang masak, kalau masakannya dilahap sama orang dengan wah, itu bukan kita bilang, rakusnya tidak. Malah bilang, senang, tambah ki. Betul tidak? Iya kan? Betul tidak? Apalagi kalau cuminya Pak Domingus, dihajar nanti habis. Saya mau kasih tahu, enggak mungkin Ibu Domingus mengeluh. Pasti dia bilang, laku. Nah, kan begitu. Betul tidak? Makanya nanti kasih habis, yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya. Berikutnya, kasih mesra. Apa itu artinya kasih mesra? Nah, kasih mesra artinya kasih ini betul-betul intim atau menyatu. Mesra sinonimnya itu intim. Nah, orang yang intim itu begini, saya ambil sebuah perumpamaan dari seorang suami istri ya. Nah, suami istri, biasanya suami itu nggak perlu ngomong kalau butuh kopi. Cukup dia ketok-ketok saja mungkin meja. Oh istrinya sudah tahu, oh kopi. Ya, betul. Karena kenapa? Mereka sudah intim. Atau sebaliknya. Kalau istri sudah mulai datang ke mall, kemudian berdiri di suatu tenan yang lama-lama, melihat tas, Louis Vuitton. Suami sudah mengerti. Saatnya gesek kartu kredit. Enggak ada yang begini gitu di sini. Sekali-sekali begitu ya. Kasih senang istri. Gitu ya. Hello. Itu karena sudah intim. Nah, saya mau kasih tahu nih ya. Kenapa kita dikatakan kasih mesra itu Tuhan kasih karena begini. Sebelum kita minta pun dalam doa kita, dia sudah tahu. Ngerti maksud saya? Suami istri, dia intim yang mengakibatkan istrinya belum ngomong pun dia sudah tahu. Nah, Tuhan itu sama kita, makanya disebutkan kasih mesra karena sebelum kita ngomong pun Tuhan sudah tahu. Halo? Oh ada ayatnya. Matius 6 ayat 8 dikatakan yang bagian B. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Itu artinya Tuhan intim dengan kita. Ya. Bahkan saya mau kasih tahu. Saking Tuhan mau menunjukkan keintimannya, kemesraannya, kepeduliannya dengan kita. Di bagian lain di Alkitab dikatakan begini. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Sudah dia tahu kita butuhnya apa, dia lakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Luar biasa enggak Tuhan? Makanya jangan kemana-mana lagi. Tuhan sudah kasih mesra buat kita. Tinggal kita nih sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita sudah dapat kasih mesra dari Tuhan. Dia tidak minta kok. Kita membalas seperti apa. Tidak. Seringkali Tuhan pengen kita lebih mengenal dia. Supaya saat kita mengenal dia. Oh kita tahu, oh Tuhan mau saya seperti ini. Kalau kita semakin dalam kenal dia, saya mau kasih tahu. Ketaatan, kemampuan kita untuk taat sama Tuhan. Itu Tuhan akan berikan kok. Dan kita dengan sendirinya akan taat. Makanya yang dirindukan sama Paulus bukan aku ingin taat, tidak.
Dia ingin mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi. Karena saat dia mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi, apa yang terjadi? Dia semakin kagum. Dia semakin cinta sama Tuhan. Sehingga masalah ketaatan bukan menjadi beban, tetapi menjadi hasil dari keintiman itu. Yang ngerti katakan amin. Makanya jangan belajar taat dengan dipaksa, tetapi cobalah kenal Tuhan dulu. Kalau engkau sudah kenal Tuhan lebih dalam, lebih greget, saya mau kasih tahu, ketaatan itu akan muncul dengan sendirinya. Kasih itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Engkau akan kagum. Ya. Makanya di dalam kekristenan kita kenal Tuhan. Makanya kita nggak mau beralih ke yang lain. Ya. Makanya kalau saya kemarin dalam perjalanan saya perbaikin keyboard yang satu, saya dengar-dengar khotbah, kadang-kadang saya dengar-dengar apologet kita dengan apologet dari saudara kita. Kadang-kadang muncul dalam hati saya ngomong begini. Di dalam dunia marketing, kalau barang kita bagus, maka kita akan lebih memperkenalkan barang kita daripada menjelekkan barang orang lain. Kalau barang kita jelek, maka kita akan mencoba menjelekkan barang yang lain sehingga lebih jelek daripada punya kita. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, itu lebih dari segala yang lain, yang di luar sana. Lebih indah daripada yang lain, saya mau kasih tahu pagi hari ini. Makanya coba kenali dia lebih dalam. Nah, engkau gak bisa kenali Tuhan lebih dalam kalau cuma datang di hari Minggu. Kita bisa kenal dengan Tuhan melalui hubungan-hubungan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Ada waktu-waktu di mana kita punya kesendirian dengan Tuhan. Kita melakukan perenungan firman Tuhan. Selain itu kita juga perlu bersekutu dengan yang lainnya. Ikut mesbah keluarga, ikut komsel dan lain sebagainya, ikut bertumbuh. Supaya apa? Pengenalan akan Tuhan semakin dalam. Ada banyak orang, ya mohon maaf maksudnya begini. Pengenalan akan Tuhan itu akan membawa kita kepada keindahan Tuhan. Tetapi pengenalan tidak bisa kalau hanya satu kali seminggu. Kita butuh lebih daripada itu. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Kenapa giliran pengenalan tidak mau semua amin? Saya mau kasih tahu, semuanya dimulai dari pengenalan. Cukup kenali Tuhan lebih dalam, belajar tentang Tuhan. Saya yakin itu ketaatan muncul dengan sendirinya. Karena engkau tahu apa yang kau sembah itu begitu indah. Apa yang kita sembah itu begitu luar biasa. Apa yang kita sembah menginginkan kita intim dengan Dia. Ya. Luar biasa loh Tuhan. Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan dan Dia lakukan lebih banyak daripada yang kita butuhkan dari firman Tuhan yang kita baca. Ya, makanya jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus tetap terbaik. Amin. Berikutnya, belas kasihan. Nah, belas kasihan itu selalu terkait dengan yang namanya kemurahan. Dalam terjemahan lain di Alkitab, misalnya kita buka terjemahan AYT atau FAYH, kata belas kasihan itu diterjemahkan dengan kata kemurahan. Apa itu kata kemurahan? Ya namanya kan kemurahan, artinya terlalu murah. Tetapi bukan murahan loh ya. Bedakan antara kemurahan dengan terlalu murah. Saya kasih ilustrasi supaya kita bisa mengerti apa itu kemurahan. Kemurahan itu begini. Ada barang yang bisa kita beli dengan harga 3.000. Tetapi sama yang punya bilang 1.000 saja. Itu namanya kemurahan. Ngerti maksud saya? Itu namanya kemurahan. Karena kenapa? Apa yang kita berikan tidak sebanding dengan apa yang diberikan. Itu namanya kemurahan. Ya benar ya dari arti kemurahan. Iya, terlalu murah. Tetapi saya mau kasih tahu, itu bukan barang murahan. Apa yang Tuhan berikan bukan barang murahan. Artinya gini, yang Tuhan berikan ke kita, yang Tuhan kasih ke kita, tidak sebanding dengan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik, itu artinya kemurahan. Makanya kalau engkau pelayanan, jangan dengan mental, karena saya sudah pelayanan, maka Tuhan harus berkati saya. Salah. Kita mau pelayanan 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, tidak akan bisa membalis, tidak akan sebanding dengan kemurahan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Artinya begini, Tuhan selalu kasih kita lebih daripada apa yang dapat kita berikan. Makanya lagunya, dengan apa akan ku balas? Tuhan jawab, engkau tidak dapat membalas. Karena memang sebenarnya kemurahan itu sesuatu yang tidak bisa kita balas. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita memberi buat pekerjaan Tuhan, persepuluhan, pelayanan, waktu, tenaga, nggak bisa membalas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu namanya belas kasihan dan kemurahan. Nah kalau kita tetap dalam Tuhan, perhatikan.
Dia akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah berikan yang terbaik dari kita meskipun tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Tidak dapat membalas betapa murah hatinya Tuhan. Ya. Makanya kalau sama Tuhan, jangan hitung-hitungan. Yang ngerti katakan amin. Jangan hitung-hitungan. Kalau dia ambil napas kita saja, nggak usah. Kalau dia ambil napas kita 5 menit saja, apa yang terjadi? Biru muka kita, hitam, mati. Betul? Itu namanya kemurahan. Makanya jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah, karena Tuhan kasih saya napas 1 jam, maka saya akan melayani 1 jam. Jangan pernah hitung-hitungan, karena apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu tidak akan pernah kita bisa balas. Yang ngerti katakan amin. Ya, layani Tuhan, muliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan cuma minta itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra belas kasihan, kita terapkan dalam komunitas orang percaya, kita terapkan di dalam gereja, dalam tubuh Kristus, maka akibatnya adalah gereja tersebut menjadi gereja yang sehat. Nah, pertumbuhan adalah efek dari gereja yang sehat. Makanya kita tidak usah cari mau bertumbuh bagaimana, yang penting sehat. Saat kita sehat, maka efeknya adalah pertumbuhan. Dan semua yang dibutuhkan untuk menjadi gereja yang sehat, Tuhan sudah siapkan. Yang ngerti katakan amin. Gak usah cari ke tempat yang lain, Tuhan sudah siapkan. Saat kita melakukan semuanya ini, kita yakin dan percaya menjadi gereja yang sehat. Yang ngerti katakan amin. Kita lanjut karena waktunya, saya sudah ngomong 30 menit, harusnya sudah selesai ya. Agak sedikit ini saya, disiplin waktu. Berikutnya yang kedua, kalau tadi yang pertama Tuhan sudah kasih kita modal, apa yang ada di dalam Tuhan. Yang kedua tujuannya adalah di ayat yang kedua. Dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita sudah tadi belajar, modalnya sudah ada, caranya sudah ada. Tetapi saya mau yakin begini, saya yakin di dalam melakukannya tidaklah mudah. Karena selalu ada tantangan. Apa itu tantangan yang terbesar, yang sering kita hadapi, ya dalam kita mengerjakan kesatuan hati atau sinergi tersebut. Jadi kerinduan Kristus yang dinyatakan melalui Rasul Paulus adalah setiap kita umatnya menjadi sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri. Makanya tantangan terbesarnya adalah kepentingan pribadi atau golongan yang seringkali lebih dominan menguasai kehidupan kita. Ya. Tantangannya adalah kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Makanya di Filipi 2 ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Modal yang kita punya kita bisa lakukan, tetapi tantangannya ini. Kepentingan diri sendiri atau golongan. Nah hal ini sangat membahayakan di dalam kehidupan komunitas atau di dalam gereja. Kalau kepentingan pribadi atau golongan lebih dominan. Kalau itu lebih dominan maka kata sehati sepikir tidak pernah terjadi. Nah nanti kita akan cari solusinya. Karena begini, kepentingan sendiri itu adalah wujud dari keinginan daging. Yang ngerti katakan amin. Kepentingan sendiri itu wujud dari keinginan daging. Makanya di Galatia 5 ayat 19-20 salah satunya sana dikatakan apa? Kepentingan diri sendiri ayat yang ke-20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Kepentingan diri sendiri. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara sekalian. Di dalam gereja Tuhan tidak boleh ada kepentingan pribadi atau golongan. Bahkan mohon maaf saya katakan kepentingan gembala pun tidak ada di dalamnya. Yang ada hanya kepentingan Tuhan. Amin. Tidak ada kepentingan gembala, tidak ada kepentingan jemaat, tidak ada kepentingan penatua, tidak ada kepentingan majelis, tidak ada kepentingan pribadi. Yang ada dalam gereja hanyalah kepentingan Tuhan semata-mata. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk Tuhan semata-mata. Beri kemuliaan nama Tuhan. Jangan tanggung-tanggung kalau mau tepuk tangan. Makanya di gereja ini yang kita muliakan hanya Tuhan. Bukan gembalanya. Saya kemarin... Saya jujur orang yang sangat terinspirasi dengan JPCC. Di mana JPCC bukan karena musiknya atau yang megahnya, bukan. Tetapi karena mereka selalu namanya counter culture. Tahu counter culture?
Mereka selalu berbuat dari sebagaimana lazimnya. Tetapi mereka tahu apa yang mereka perbuat tidak menghilangkan identitas. Ya, ada banyak orang yang pada saat di masa-masa kepemimpinannya, saat-saat jayanya, JPCC kurang jaya apa? Umurnya sudah 25 tahun, tidak pernah pecah. Tetapi pada saat di masa kejayaan, apa yang dilakukan sama gembalanya? Dia menyerahkan jabatannya kepada wakilnya. Itu namanya kantor culture. Biasanya orang kalau lagi di atas-atasnya nggak mau ngasih ke jabatannya, pengen terus di atas, betul? Tetapi karena dia tahu kepentingannya di sana adalah kepentingannya Tuhan, saya kagum sekali dengan gembalanya. Beda saat lagi jaya-jayanya, namanya Jeffrey Rahmat, lagi jaya-jayanya, harusnya kan kalau orang lagi jaya-jayanya, ya sudahlah kita memerintah terus, tidak. Dia apa? Dia counter itu kebalikan dari kebudayaan yang ada. Counter culture, dia serahkan jabatan kegembalaannya kepada wakilnya. Dan dia menjadi sebagai pemberita firman saja. Kenapa? Karena di dalam gerejanya, kepentingan Tuhanlah yang utama. Bukan kepentingan pribadinya, bahkan kepentingan gembalanya. Meskipun mohon maaf, seringkali memang Tuhan berbicara melalui gembala. Tetapi harusnya di dalam gereja Tuhan, kepentingan Tuhanlah yang utama. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan pastikan di tempat ini hanya kepentingan Tuhan yang diutamakan. Bukan kepentingan pribadi, bukan untuk tenar-tenaran, bukan untuk hebat-hebatan, tetapi murni untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan, yang ngerti katakan amin. Ya. Makanya karena tantangannya adalah kepentingan pribadi, dan kita bisa bayangkan apa jadinya jika di dalam komunitas kita lebih banyak orang yang mementingkan diri sendiri. Lebih banyak orang yang mementingkan kepentingan golongannya. Kalau ada orang lebih banyak seperti itu, lihat aja kalau rapat-rapat, ciri-cirinya apa? Berantem. Bicara 2 jam, tidak ada yang diputuskan, berantem saja. Saya yakin bukan di gereja ini, kalau di gereja ini cepat sekali kalau rapat, setengah jam selesai. Ya. Makanya kalau kita mau menggenapi tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita harus menyerahkan kepentingan kita. Kita harus merelakan kepentingan kita. Nah, apa solusinya? Yang ketiga, apa solusinya untuk mencapai apa yang diharapkan? Solusi yang terbaik untuk menghadapi tantangan berupa kepentingan pribadi tertentu adalah teladan. Sama-sama mau katakan teladan. Dengan apa? Mengikuti teladan Yesus. Makanya di Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, apa di sana? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya kita disuruh meneladani Yesus Kristus. Dalam terjemahan yang lain, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia 2014, dia berkata begini, Filipi 2 ayat yang kelima. Terjemahan ayat yang terbuka dikatakan begini. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus, itulah adalah teladan. Nah, kalau kita nanti baca, silakan Bapak Ibu baca karena kita tidak ada waktu untuk membacanya. Baca di rumah mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Di situ saya mendapati ada beberapa hal yang harus kita ikuti teladan dari Yesus. Yang pertama, secara cepat, Yesus memiliki inisiatif. Makanya ayat yang ke-7 dikatakan apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil. Siapa yang mengambil? Yesus. Itu artinya inisiatif. Yesus punya inisiatif duluan. Nah, adakah kita punya inisiatif duluan? Inisiatif untuk apa? Nah, saya jelaskan dulu inisiatif secara singkat. Inisiatif adalah tindakan seseorang secara terukur untuk mengambil tindakan tanpa perlu dikomando secara khusus. Itu namanya inisiatif. Tindakan seseorang untuk mengambil sikap atau mengambil tindakan tanpa perlu dipandu secara khusus. Dan tindakannya terukur. Kalau tidak terukur namanya lincah salah. Ya. Tindakan terukur, mengambil tindakan. Nah, seorang anak Tuhan, kita semua harus belajar inisiatif. Artinya apa? Seorang anak Tuhan yang memiliki inisiatif tidak menunggu sampai terjadi sesuatu, tetapi ikut terlibat di dalam sesuatu itu. Yang ngerti katakan amin. Itu namanya inisiatif. Saya mau kasih tahu. Orang yang punya inisiatif itu berkat Tuhan selalu mengikuti. Saya mau kasih tahu, orang yang punya inisiatif berkat Tuhan selalu mengikuti. Saya kasih buktinya. Waktu 2 minggu lalu saya berbicara tentang jodoh. Apa itu jodoh di anak muda? Dan kita ambil cerita tentang Ribka. Eliezer adalah hamba dari Abraham. Dia ngomong begini, Eliezer secara singkat, Eliezer tolong carikan anak saya,
jodoh, tetapi jangan tanah Kanaan. Kamu pergi ke kampung halaman saya. Eliezer pergi, secara singkat Eliezer pergi dan dia begini berdoanya. Tuhan, kalau memang ada wanita yang memberikan saya minum, tanpa dia minta ya, dan memberikan unta-unta minum sampai puas, maka dialah istri Ishak. Selesai berdoa begitu, ada seorang cewek cantik, masih perawan ting-ting, datang, icik, mau minum gak om? Ditanya, mau minum gak om? Oh ya, dikasih minum. Gak sampai di situ. Unta-untanya mau minum juga. Iya, dikasih langsung ngomong, wah ini inisiatif. Dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, buat yang jomblo-jomblo. Mertuamu senang orang yang suka inisiatif. Saya yakin di sini ibu-ibu, bapak-bapak kalau cari menantu, cari yang suka inisiatif. Datang di rumah, tidak begitu lihat, ada cuci piring, langsung bergerak. Ada yang berantakan sedikit, dirapikan. Betul tidak? Makanya yang jomblo-jomblo, atau yang sudah pacaran, kalau ketemu sama calon mertua punya inisiatif. Saya mau kasih tahu, Ribka itu punya inisiatif. Makanya begitu dia kasih unta-unta itu, dia nggak dikasih tahu, bilang kamu nanti jadi istrinya istrinya Ishak ya, enggak. Yang dikasih apa? Perhiasan dulu. Hello, artinya apa? Orang inisiatif selalu diikuti oleh berkat Tuhan. Makanya dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang yang punya inisiatif. Termasuk di dalam komunitas, inisiatif apa yang Tuhan butuhkan? Inisiatif untuk mendahulukan orang lain. Yang ngerti katakan amin. Ya, itu penting buat kita. Makanya milikilah inisiatif. Tuhan punya inisiatif. Dia mengambil. Dikatakan di ayat ke-7, mengosongkan dirinya. Siapa yang mengosongkan dia sendiri? Inisiatifnya. Kemudian apa? Mengambil rupa. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau cari menantu, cari yang punya inisiatif. Haleluya. Kan begitu kan? Senang itu. Percaya sama saya. Itu. Di kantor juga begitu. Ya. Atasan akan senang sekali kalau kita miliki inisiatif yang tinggi. Satu kali di tempat saya sering ada tamu dari Jakarta dan kebetulan itu tamu dari bidang kami. Dan tamu dari bidang kami, Pak Kakanwil, atasan yang paling tinggi di kantor itu ingin makan makanan seafood. Kalau nggak salah waktu itu di Apong. Ya, janjiannya setelah maghrib. Bapak Ibu tahu saya datang jam berapa? Saya datang jam 5, saya siapkan semuanya. Itu inisiatif namanya. Nah ternyata betul, Pak Kakanwilnya, dia tidak datang setelah maghrib, dia maghriban di tempat itu. Bayangkan kalau misalkan, Pak Domingus tahu ini, kalau dalam dunia semi militer atau militer, kalau atasan datang duluan, maka protokolernya pasti habis itu disuruh push up. Ya, itu minimal. Kalau paling maksimal kena gampar lah, kena tendangan. Ya, tapi kalau orang yang punya inisiatif, orang tahu, ini kerjanya bagus. Berkat Tuhan mengikuti, yang ngerti katakan amin. Mungkin dia tidak kasih kau uang, tapi bisa jadi engkau promosi jabatan. Makanya kayak Ribka. Ya. Dikasih langsung perhiasan. Orang yang inisiatif punya itu. Yang kedua, apa yang sikap Yesus yang harus kita ikuti? Dikatakan di sana, dia, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Dia melepaskan. Sama-sama katakan melepaskan. Nah, dikatakan kesetaraan dengan Allah tidak harus dipertahankan, artinya melepaskan. Artinya begini, coba kita pikirkan pagi hari ini. Apa yang paling kita pertahankan? Status kita kah? Sebagai orang yang punya jabatan tinggi? Uang kita kah? Ya? Apa coba? Sumber keakuan kita, sumber keegoisan kita. Jabatan? Atau kita terlalu ahli dalam sesuatu sehingga kita bisa menjadi sangat arogan? Sangat keakuan, sangat ingin didengar, apa coba kita pikirkan? Perhatikan, kalau kita mau dalam komunitas, kita mau ikuti teladan Yesus, lepaskan itu semua. Engkau dalam komunitas ini, mohon maaf, kalau engkau di luar bintang 4, engkau di sini tetap pelaksana. Kalau engkau bos di suatu tempat, CEO di tempat ini, begitu engkau masuk dalam komunitas anak-anak Tuhan, engkau orang biasa, engkau anak-anak Tuhan sama seperti yang lainnya. Itu namanya melepaskan. Karena seringkali apa yang kita miliki di luar, begitu kita bawa ke dalam gereja, itu yang menjadi sumber utama konflik. Karena apa? Nggak mau dilepaskan. Pelayanan yuk, apa? Parking ministry, saya kan CEO di tempat ini. Masa saya ikut parking ministry?
Nggak mau dilepaskan. Padahal di hadapan Tuhan kita sama semuanya. Yang ngerti katakan amin. Tuhan sudah kasih teladan kok. Dia itu Tuhan, dia itu firman Allah. Mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan kita. Inisiatif ada, dia melepaskan. Ya, saya beberapa hari lalu ada salah satu anak pemuda sakit. Saya tanya, kenapa kamu sakit? Ini Kak, jadi begini. Waktu kemarin saya lagi selesaikan tugas akhir. Dan saya harus konsultasi kepada profesor. Terus profesor itu dari pagi saya nunggu sampai malam. Dia tidak ketemui saya, nanti malam-malam sekali baru ketemu. Makanya saya drop sekali, saya jatuh. Dalam hati, memang profesor harus seperti itu kah? Karena jabatannya tinggi, karena terlalu ahli. Sehingga mau ditemui pun orang harus menunggu. Hello, kadangkala standar status sosial kita, kekayaan kita, jadi penghalang kalau kita nggak lepaskan untuk kita dapat berkomunitas sehat. Ya, seringkali itu menjadi penghalang dan Tuhan mau dia kasih contoh. Saya mau kasih tahu, kesetaraan Yesus dengan Allah itu membuat kita sebenarnya tidak dapat bertemu dengan Tuhan karena kita sangat berdosa. Dia tidak berdosa, dia sangat kudus. Tetapi kalau dia mau melepaskan itu sehingga dia mau ambil inisiatif ketemu sama kita, itu luar biasa. Makanya jangan sekali-sekali ke tempat ini bawa keakuan kita. Kalau engkau mungkin punya pangkat tinggi, punya uang di luar sana, di depan Tuhan, di tempat ini kita semua sama-sama anak Tuhan yang ngerti katakan amin. Beri kita tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terakhir, apa dikatakan di sana? Di ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Pemain musik saya panggil maju ke depan, singers WL. Ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saya mau kasih tahu, yang terakhir, ketaatan. Saya sudah singgung tadi sama-sama. Ketaatan bukan muncul karena kita dipaksa. Ketaatan muncul dari pengenalan kita akan Tuhan yang lebih dalam. Yang mengerti katakan amin. Makanya gak usah engkau paksa dirimu untuk taat. Kenali Tuhan saja lebih dalam. Engkau akan tiba-tiba, wow, kalau saya nggak taat ini saya sungguh keterlaluan. Kalau saya nggak nurut sama firman Tuhan, saya keterlaluan. Itu yang harus kita munculkan. Ngerti maksud saya ya? Mari kita belajar taat itu dengan motivasi yang benar. Jangan kita taat karena kita ada maunya. Bapak Ibu kalau punya anak, tiba-tiba dari yang nggak pernah cuci piring, tiba-tiba cuci piring. Tapi setelah cuci piring, Pak minta uang. Saya kan datuk juga ini anak. Kenapa? Karena ada maunya. Nah Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau engkau kenal dia lebih dalam. Setelah engkau kenal dia lebih dalam, maka lahirlah ketaatan. Pagi hari ini, kita mau setiap kita meneladani Kristus. Jika ada kesulitan untuk mewujudkan kerinduan Kristus, karena tidak ada kerendahan hati, maka kita punya teladan. Dan teladan itu datang dari Tuhan Yesus. Dia memberikan keteladanan bagaimana punya inisiatif. Dia melepaskan segala yang membuat dia tidak bisa berhubungan dengan manusia. Kita pun sama. Dan yang terakhir, dia taat. Yang memilih untuk mengambil rupa manusia, merendahkan dirinya sebagai hamba, taat hingga mati di kayu salib untuk engkau dan saya. Pagi hari ini kalau kita masuk di dalam komunitas ini, kita masuk di dalam gereja ini, mari kita sama-sama memiliki nasihat, penghiburan, kasih mesra. Semua yang Tuhan sudah siapkan untuk kita menjadi gereja yang sehat, untuk kita memiliki pertumbuhan iman yang sehat, sudah terada di dalam Kristus Yesus. Jangan kemana-mana. Tetap di dalam Tuhan. Mari kita tutup Alkitab, kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku
di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Ini tujuan akhir kita, tujuan kita bersama. Amin. Mari kita mau sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Katakan sama-sama, bagaikan bencana kami siap dibentuk Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa, amin, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau seperti-Mu. Yes. Amin, amin. Yes, amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Katakan, ku mau seperti-Mu. Jemaat Tuhan sujud saja, katakan pujian ini, ku mau. Yes, katakan kerinduanmu. Engkau mau mengikuti teladan Yesus. Amin, amin. Amin, amin. Yes. Memuliakan. Biar jemaat saja Tuhan sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu. Amin, Yesus. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Engkau akan menjadi seperti apa yang Engkau sembah pagi hari ini. Makanya kalau ingin seperti Tuhan Yesus, mari kau sembah Dia. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan Dia. Haleluya. Amin, 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 Yesus. Yes, yes, yes.
menjadi apa yang seperti Engkau sembah. Makanya saat kita menjadi apa yang kita sembah, maka sembahlah Yesus. Kalau ingin menjadi seperti Yesus, sembah Tuhan, sembah Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Itu saja yang kupinta. Sama-sama katakan, dalam jalanku sampai ke surga. Dalam jalanku, amin, sampai ke surga. Ke surga, katakan saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Sama-sama katakan, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang kupinta Tuhan, yang kupinta. Katakan, dalam jalanku Tuhan, dalam jalanku sampai ke surga, sampai ke surga. Saya mau, sama-sama katakan, saya mau seperti Yesus. Seperti kayak Yesus, sama-sama katakan, Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus, katakan seperti Yesus. Amin, amin. Katakan itu saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ku minta dalam jalanku, sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus, seperti Yesus. Katakan, saya mau. Oh, saya mau. Sekali lagi katakan, seperti Yesus, seperti Yesus. Saya mau. Saya mau seperti Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu yang kami mau, Tuhan, meneladani Engkau, mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga setiap hari kami semakin serupa dengan Yesus. Dalam tingkah kami, dalam cara berpikir kami, dalam kami berinteraksi, dalam kami memperlakukan sesama kami, kami mau seperti Yesus. Karena Yesus adalah sang teladan utama dalam kehidupan kita. Tuhan, kami tahu saat kami meneladani Engkau, kami tidak bisa berbuat sendiri. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus, bantu kami supaya kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja,
Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin mengembalikan persepuluhan, amplop persepuluhan ada di depan pintu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah termeterai baik dalam hati kami dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengingat dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Kak Esra yang telah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Berkati dengan berkelimpahan hikmat-Mu memenuhi hidupnya Tuhan sehingga menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami juga rindu untuk memberikan persembahan. Biar besar kecil yang kami berikan ini bisa berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kami juga mau memberi dengan penuh sukacita untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Makasih Bapa yang baik, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi berapapun yang kami beri untuk pelayanan-Mu Tuhan. Kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan akan diberikan, dijalankan dari sebelah kiri saya, bagian tengah, dilanjutkan dari sebelah kanan saya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
Hanya Tuhan Yesus saja yang kita andalkan selama hidup kita, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan, menyaksikan informasi mengenai kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut informasi mengenai kegiatan. Komsel Pemuda atau Ground akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tempat pelaksanaan Ground, silakan menghubungi koordinator pada masing-masing Ground. Latihan untuk Ibadah Raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan Ibadah Raya 1. Latihan untuk Ibadah Raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Ibadah Raya hari Minggu akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah yang pertama pukul 9 pagi, ibadah yang kedua pukul 5 sore, dan ibadah yang ketiga pukul 7 malam. Setiap ibadah akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene BTP. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, pengumuman yang pertama, setelah ini untuk semua kita ya, walaupun Anda baru pertama kali datang, ataupun sudah berkali-kali datang, jangan langsung pulang. Setelah ini kita akan adakan perjamuan kasih. Ya di bawah sudah banyak menu-menu, ya yang berkaki, tidak berkaki, yang menyelam, tidak menyelam, semuanya sudah ada di bawah, sudah jadi makanan. Jadi tinggal kita akan menikmati. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, buat semua yang hadir pagi hari ini, bukan hanya jemaat Tuhan di tempat ini, semua yang hadir, kita jangan langsung pulang, kita stay dulu di bawah, kita akan menikmati perjamuan kasih. Kita akan makan, kan begitu ya. Jadi jangan pulang dulu, kita akan sama-sama berfellowship bersama setelah ibadah ini. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita sudah bentuk panitia Natal, kita sudah doakan minggu lalu. Oleh karena itu, saya panggil ketua panitia Natal untuk maju ke depan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Tepuk tangan dulu buat Bapak Gideon. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom.
Pada kesempatan ini saya sebagai Ketua Panitia Natal akan mengumumkan beberapa hal ya. Pertama, Natal kita akan diadakan tanggal 6 Desember. Dan untuk sementara tempatnya yang direncanakan adalah di Hotel Unhas ya, dalam kampus Unhas ada hotel baru. Itu hotelnya Unhas. Itu menampung kapasitas kurang lebih 500 orang. Jadi mungkin Natal kali ini kita di tempat gedung yang agak besar ya. Karena dulu mungkin kita pernah di Hotel Puri, cuma kapasitasnya kecil. Ini kapasitasnya besar, 500 orang. Jadi butuh kerja keras untuk semua panitia ya, khususnya seksi dana. Karena yang kita butuhkan dananya besar. Karena rencananya pembicaranya juga masih dalam penyusunan, apakah pembicaranya dari luar atau mungkin kita undang artis rohani atau bagaimana itu nanti akan dibicarakan. Tapi kurang lebih kita hitung-hitung secara kasar, kebutuhan anggaran kita kurang lebih 65 juta. Jadi 2 kali lipat dari anggaran tahun lalu. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong kita untuk mencukupkannya, amin. Karena dari pengalaman tahun-tahun yang lalu, dari anggaran dulu cuma Natal, perayaan Natal kita cuma 7 juta, naik jadi 14 juta, pokoknya kelipatan 2 kali terus. Dari 15 juta naik jadi 30 juta, dan 30 juta naik jadi 65 juta. Dan saya percaya kita orang-orang yang diberkati Tuhan, kita orang-orang yang sudah mengalami berkat-berkat Tuhan ya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya sebagai Ketua Panitia akan menjalankan kupon untuk janji iman ya. Jadi kupon ini akan dibagikan kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini, namun tidak memaksa ya. Jadi ini kuncinya tidak dipaksakan. Jadi tergantung kerelaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk memberi yang terbaik, berilah yang terbaik. Karena tidak sia-sia pengorbanan kita, amin. Amin. Jadi di sini ada nama, nomor telepon dan janji iman nilainya berapa. Dan kalau bisa yang sudah menuliskan bisa dikumpulkan di panitia. Namun yang mungkin masih bergumul, mungkin masih mau bicara sama suami istri atau siapa, bisa mungkin menyusul. Tapi kita akan kumpul yang sudah mengisi dan kita akan menjumlahkan secara secepatnya ya. Jadi berapapun yang akan terkumpul pada pagi hari ini kita akan umumkan untuk sementara, dan sisanya kalau semuanya masih ada sisa yang dari kebutuhan 65 juta itu kita akan mengadakan aksi dana untuk dalam hal yang lainnya ya. Mungkin ada basar atau mungkin ada ekstra kolekte tiap minggu atau mungkin ada sumbangan dari pihak-pihak lain ya. Jadi kita akan kerjakan pada pagi hari ini. Saya berdoa semoga Tuhan memberi kita sukacita dan sejahtera untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Berapapun yang Bapak Ibu mau sumbangkan, mau janji imankan, itu tidak mempengaruhi hal-hal yang lain ya. Tetapi biarlah kita memberikan dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah bekerja dengan baik untuk dalam hidup kita sampai saat ini. Puji Tuhan. Demikian saja dari saya sebagai ketua. Saya serahkan pada Pastor Esra. Oke, baik ya. Jadi terima saja dulu selembarannya, tidak dipaksa. Kalau Bapak Ibu sudah nggak mau ngisi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau mau ngisi silahkan diisi, minta pulpen sama rival, nanti diisi saja. Jadi gini, dari kita untuk kita, tapi kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dari kita untuk kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kenapa kita persiapkan, ini masih bulan Juli, cepat sekali Pak. Iya memang, karena ada pepatah yang mengatakan masa depan itu bagi mereka yang mempersiapkannya sejak sekarang. Amin. Oleh karena itu kita mau persiapkan dari sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, janji iman tidak dipaksa. Bapak Ibu hanya terima saja, kalau tidak mau ngisi tidak usah dikembalikan, bawa pulang saja. Tapi kalau mau ngisi doakan dengan baik. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau ngasih 1 miliar boleh dicicil. 1 miliar ya selesai masalah. Itu kalau mau cicil 1 miliar dicicil selama 12 tahun boleh. Wah, kelamaan ya.
Gitu ya, enggak. Maksudnya kalau mau dicicil boleh, makanya kita mulai ambil dari sekarang, kita ambil waktu. Ya, jadi sekali lagi ini bukan paksaan, ini silakan Bapak Ibu Saudara sekalian isi. Ya, bagi mungkin yang baru pertama kali datang, saya baru pertama kali datang di tempat ini tetapi sudah disodorin, enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sekali-sekali terdepan dengan apa yang kita berikan. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kita memberikan dengan sukacita, dengan tulus ikhlas. Yang ngerti katakan amin. Itu ya, di tempat ini kita selalu diajari untuk memberi. Memberi itu bukan supaya gembalanya cepat kaya, gerejanya banyak uang, tidak. Tetapi supaya kita terus mengecek hati kita terikat pada apa. Ngerti maksud saya ya? Waktu kita terikat, saya kasih contoh cerita Abraham. Abraham ditakutkan mulai terikat dengan yang namanya keluarganya, anaknya pada saat diberikan anak. Makanya Tuhan minta itu. Selalu seperti itu. Kalau kita sudah mulai terikat, nah ini bahaya. Oleh karena itu kita selalu dilatih untuk memberi. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, bukan paksaan, Bapak Ibu jangan merasa terpaksa. Tidak usah ngisi kalau memang tidak Tuhan gerakkan. Tidak ada masalah, tidak apa-apa. Ya, karena dari pihak gereja pun akan kita bantu. Jadi saya sudah ngomong sama, nanti kita akan ngomong sama tim keuangan, berapa dari kas gereja yang akan kita saving untuk perayaan Natal kita. Jadi Bapak Ibu juga ngasih persembahan itu, persembahan 1 dan 2, yang kedua masuk ke dalam kas gereja, persepuluhan juga sama, persepuluhan masuk ke dalam gereja, nanti kita akan lihat sebulan kita bisa ngasih berapa ke panitia Natal. Nah target saya adalah 3-5 juta setiap bulan. Jadi kalau 5 juta setiap bulan dari bulan Juli sampai dengan Agustus, maka kita sudah dapatkan 30 juta seharusnya. Seperti itu ya, ngerti Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi tenang saja, gereja akan mensupport kita dengan luar biasa. Dan saya yakin Tuhan kita, Tuhan yang punya segalanya. Dia sanggup memberikan kita jauh lebih banyak, amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan nanti diisi, berdoa dulu kalau mau ngisi, silakan. Atau perlu kita doakan sama-sama, kita berdoa tunduk kepala sama-sama, yuk. Yang mau ngisi silakan, kita akan doa. Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami mau doakan berapapun yang kami mau beri, biarlah kami memberi dengan sukacita. Kami mau menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga satu tujuan kami, nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dipemuliakan. Bukan untuk nama gereja ini, bukan untuk nama gembala, atau bukan buat nama jemaat tempuhan di tempat ini, tetapi hanya murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Silakan diisi nanti, silakan nanti diberikan kepada petugas yang ada di belakang. Mana petugasnya, siapa nanti yang akan menerima kembali? Rival, nah coba Rival sini maju ke depan biar ketahuan yang mana orangnya. Ini ya, nanti tolong ditulis kepada ini, gitu ya, ditulis. Nah ini Rival, nanti dikembalikan kepada dia. Yang dari dikembalikan enggak apa-apa, dia enggak akan lagi. Kalau dikembalikan sampai nanti ini yang bagian ngurus dana. Beri tepuk tangan dulu buat Rival. Ganteng kamu Rival, oke silakan. Oke baik, yang berikutnya kegiatan Kamis fun sport ya? Oh enggak ada? Oh untuk koordinasi ya? Oke, yang berikutnya kita akan menambah jam ibadah lagi, yaitu jam 7 malam. Nah jam 5 sore kita akan adakan juga disertai dengan sekolah minggu. Jam 5 sore, mulai dari tanggal 21 kita akan buka ibadah jam 7 malam. Dari jam 5 sampai setengah 7 dan jam 7 sampai setengah 8. Karena ada beberapa orang, begitu kita buka itu ada yang DM saya. Dia ngomong, puji Tuhan Kak kalau begitu, saya sekarang sudah bisa ibadah di tempat kakak. Karena selama ini saya kerja dari jam begitu sampai nanti jam 7 baru saya bisa ikut. Dan selama ini dia nyari tempat ibadah. Nah doakan minggu depan untuk kita membuka ibadah baru, kita akan kedatangan seorang penyanyi rohani yang namanya Michael Panjaitan. Mungkin kalau pendengar lagunya Sungguh Besar Setiamu. Saya tidak mau lanjutkan lainnya, nanti lebih mirip. Gitu ya. Dia akan datang memberkati kita baik ibadah raya 1, 2 maupun 3. Nah Bapak Ibu tidak usah terbeban dengan pendaftaran, kalau jemaat sendiri tidak akan disuruh mendaftar. Nanti asar kita akan dibantu. Kalau Bapak Ibu yang sudah sering datang ke sini, kita akan tahu mukanya. Jadi nggak perlu lagi menunjukkan barcode atau invitation atau tiket untuk masuk. Tetapi ada banyak nanti orang luar yang akan datang, nanti akan dimintakan untuk tiketnya. Karena ketersediaan tempat kita, lokasi kita, makanya kita siapkan 3 kali. Gitu ya. Nah bagi Bapak Saudara sekalian, minggu depan pastikan aja saudara-saudaranya, teman-temannya datang ke tempat ini, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Gitu ya. Jadi kita akan adakan ini, jangan lupa mulai minggu depan. Ibadah raya jam 7 mulai akan dibuka. Kita tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya.
Kita buka bukan tanpa pertimbangan, kita buka karena memang di ibadah raya yang sore itu sudah jumlahnya sudah hampir mendekati 150, kalau tidak salah 148. Dan ini karena musim liburan dia agak turun sedikit di 110. Tetapi kalau sudah kembali lagi nanti musim liburan, kan liburan ini anak kuliah dan lain sebagainya, banyak liburan. Makanya agak menurun, tetapi begitu nanti kembali kita takutkan nanti terlalu penuh. Makanya kita pisahkan ibadah raya jam 5 dan jam 7. Dan saya yakin kalau kita sudah buka begitu kita akan menuai lebih banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Oke, baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi kita tepuk tangan buat nama Tuhan. Puji Tuhan, masih ada satu lagi pengumuman. Jadi dari pemuda dari Gold Sisi menyediakan minuman. Yang ini gratis, es cendol. Nah, yang bayar itu es buah, salad. Oke, kita menyedia salad dan es cendol. Nah, es cendolnya buat kita makan, minum sama-sama. Dan untuk saladnya bisa ditukar dengan uang 20 ribu. Puji nama Tuhan. Demikian informasi tambahan. Mari saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri doa kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim. Mari sambil angkat tanganmu katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan. Tak terduga. Amin. Jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Oleh karena kemurahan dan kasih anugerah-Mu yang Engkau senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan Engkau telah datang memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mau sama seperti dengan Engkau. Tuntun kami Tuhan untuk mau mengerti, lebih mengenal lebih dalam Engkau lagi Tuhan. Tapi itu semuanya Tuhan kami berserah. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyatakan di dalam kehidupan kami. Agar kami mau tetap berada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan kami percaya lewat kebenaran firman ini akan menjadi remah, menjadi tuntunan dalam perjalanan hidup kami di atas muka bumi ini. Kami percaya
Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami untuk terus maju di dalam Engkau Tuhan. Juga ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau kembalikan pengurapan kepada hamba-Mu yang telah membagikan berkat bagi kami. Dan singkapkan terus menerus Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu. Agar kemanapun dan dimanapun dia berada Tuhan. Di dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan akan banyak jiwa-jiwa datang dan mengerti dan mengenal siapakah Engkau yang sesungguhnya. Olehnya sekali lagi Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati rumah tangganya, keluarganya, pekerjaannya Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah di atas segala-galanya. Juga Tuhan kami berdoa bagi Ibu Gembala kami di usia yang sudah lanjut ya Bapa. Berikanlah senantiasa kekuatan, kesehatan yang prima daripada Allah. Agar Tuhan di dalam Tuhan menjalankan tugas sebagai ibu rohani kami. Kami percaya umat-umat Tuhan di tempat ini lebih setia lagi di dalam mengiring akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat kami, umat-umat kami, saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir karena ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Tuhan, kepadamu-lah Tuhan, Engkau yang di atas tempat maha tinggi yang dapat melihat tentang keberadaan jemaat kami. Jika sekiranya Tuhan ada mereka di dalam kondisi tubuh yang sakit, kiranya kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan kekal. Olehnya kami hanya berseru dan meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang dalam masalah pertolongan membutuhkan sesuatu. Tuhan kami berseru minta dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan solusi dan jalan keluarnya. Sehingga Tuhan di hari-hari yang akan datang kami dapat bersama-sama bersekutu memuji memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, bangsa dan negara kami juga Tuhan. Kami tetap taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami, pemimpin kami. Mulai dari pusat sampai daerah terpencil. Dan biarlah semuanya segala keputusan yang dia ambil biar takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Juga kami berdoa bagi program gereja kami Tuhan sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengambil alih. Kami hanya mau berserah dan Tuhanlah yang akan mengatur dan setiap langkah-langkah Tuhan. Program dalam ibadah kami Tuhan. Terkhusus Tuhan pada hari minggu depan kami akan mendapatkan Tuhan pujian rohani dari hamba-Mu yang Kau telah percayakan untuk membagi berkat di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau tetap tuntun dia, Engkau nyatakan pemeliharaan bagi dia, agar minggu depan Tuhan kami dapat bersama-sama hanya meninggikan dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah ungkapan syukur kami yang dimana Tuhan telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Gembala kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yaitu Roh Allah, menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Jangan pulang dulu, silakan berdoa satu sejenak.
Setelah itu saya minta dengan kesediaannya Pak Nana untuk berdoa untuk makan di bawah ya. Jadi di sini saja kita doanya biar di bawah lebih cepat ya. Shalom. Ya saudara kasih dalam Tuhan, barusan kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita saling satu mengasihi sesama jemaat. Ya. Jadi hari ini yang bawa makanan atau tidak bawa makanan tetap turun dibawa sama-sama. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau ada hadir bersama-sama kami di tengah ibadah kami. Dan oleh sebab itu kami percaya kami semua yang hadir sudah diurapi dari sorga. Berkat Tuhan sudah menjadi bagian hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur buat persekutuan kami, jemaatmu di tempat ini. Kami mau makan sehidangan Tuhan. Kami percaya semua ini karena berkat-Mu atas kami. Kelimpahan sudah menjadi bagian hidup kami Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan kami berdoa. Kiranya berkat yang sudah tersedia di atas meja kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Sehingga siapapun kami yang makan dan minum sehidangan pada pagi hari ini. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Semua turun, tidak ada yang bisa langsung pulang. Haleluya. semuanya dalam hitungan 1.
Army. 2,